Bang Rizky, Bang ini. ketemu lagi ya Iya. di video kali ini ya. Iya, Di video kali ini kita bakal bahas tentang USB charging. USB charging. Mm-mm. Oke. Dan yang bakal kita highlight yang merek kita nih, yang 99P Ah, tipe 899P. yang paling ini ya, paling laku keras sih gitu. Yang lebih detailnya tuh yang kemasan warna hijau. Itu cuma Ya, yang kayaknya warna hijau. punya Yang kita ini, doang yang punya. Ya nanti di sini ada. yang warna hijau ya. Iya. Kayaknya aku ada beberapa yang mau kutanyain, Bang. Boleh. Eh, ini apa namanya? Apa itu? Kita kan sebelumnya banyak nih ada yang ready tipe apa aja, kayak ada Iya. yang merek Sunshine, terus apa itu yang ada merek GSM, Mm-mm. merek Relief. Semuanya itu kalau dibandingin misal yang 304D sama 304Q itu kan yang ngebedain port biasa sama yang fast chargingnya Fast charging, ya. Tapi kalau semisalnya dari kedua unit itu selain ngebedain itu ada lagi nggak yang ngebedain? Untuk yang Sunshine. Iya. Kalau untuk yang Sunshine ya paling ini ya, paling jelas perbedaannya ya, satu udah fast charging, satu yang belum. Gitu. Nah, itu sih yang bedain. Otomatis performa unit yang di dalamnya, dalamannya itu udah beda. Ada. Tapi kalau untuk yang 899P itu kan kita lengkap ya, ada 6 port tuh. Iya, ada 6 port. Dua port Rata-rata biasa. sih semua skematik 6 port semua. 6 port ya. Ada yang 2 port biasa, 2 port fast charging, sama 2 port yang VC. PD ya, Type C ya. Type C. Tapi untuk kayak material sama Sunshine itu sama. Kalau material Kayak model-model yang tampilan sama bahan yang digunakan mungkin hampir sama ya, karena dia pakai plastik gitu. Cuman yang bedain warna, terus juga supportnya ya. Ya. Terus untuk tampilan luar juga dia bedain ya itu tadi. Kalau untuk yang biasa yang paling atas tuh yang 899P dia warna merah ya. Merah. Itu dia cuma 5,1 sampai 2,1 volt, itu yang biasa. Terus ada yang fast charging tuh dia udah quick chargingnya 3.0 kan. Iya, 3.0. 3.0, terus itu warna hijau, terus yang di bawah ada Type C. Type C itu yang bedain, yang satu itu wattnya 30 sampai 45 watt. Nah, yang satu lagi ini dibedain lagi nih. Oh, dibedain lagi. Iya, dibedain lagi. Ada juga yang sebelahnya itu cuma 20 watt. Oh, 20 watt. Iya. Jadi yang sebelah mana tuh? Kira-kira? Jadi kalau yang itu berarti 1 2 3 dia hitungannya ke bawah kan? Ke bawah ya, ke bawah. 1 2 3 nomor 3 yang itu 30 watt sampai 45 watt. Oke, nah, yang nomor 6 itu dia berarti 20 watt. 20 watt. Itu yang bedain nanti 30 sampai 45 watt itu nanti buat handphone yang terbaru tuh, yang udah memang fast charging, yang udah support banget. Itu pakai itu. Kan sekarang rata-rata Type C to Type C, Type C to buat apa iPhone itu kan. Rata-rata udah pada chargingnya udah pakai Type C. Iya. Tapi kalau yang misalnya fast charging nih, yang biasa, yang USB. HP kita tuh misal nggak fast charging, tapi kalau misal dicolok ke situ tetap nyambung nggak kayak? Tetap nyambung. Nah, jadi kalau buat skematik ini walaupun dia kecil terus 6 port gitu, dia udah ada sistem kan di dalamnya, udah dibentuk sistem kayak overvolt protection-nya ada, terus over current protection-nya ada, terus juga over temperatur protection. Jadi dia memang udah didesain buat bisa dipakai fast charging-nya dan aman gitu. Jadi ketika baterainya full udah dia bakalan stop. Jadi kalau dibandingin sama Sunshine kan harganya sekitar 190-an ya. Nah, itu 200. Tuh paling tuh yang aku tanyain. Kalau perbedaannya kan hampir beda banget tuh untuk tampilan terus sama fungsinya. Nah, buat harga biasanya gimana itu? Kan untuk harga ya? Aku nggak tahu perbandingannya. Untuk harga kayak merek Sunshine kan ada tipe 304D sama 304Q. 304D yang port biasa itu di harga 190-an. Jadi yang paling murah lah. Kalau yang 304Q itu yang ada satu fast chargingnya. Satu ada doang, ya, satu di pojok ya, nomor 6 sekitar 210-an itu harganya. Nah, kalau 899? Kalau yang punya kita tuh di harga 250. 290. 250. 250 udah dapat 4 fast charging. 4. Sama yang Type C ya? Iya. Oh iya. 6 port tapi beda-beda portnya. Beda-beda. Enak gitu, lebih enak. Jadi
bisa Nanggung ya? milih. Oh, itu kan yang 304 itu kan cuma 210 ya. Ya. Sedangkan itu 250. Nanggung 40.000 lagi. Kalau 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 saran Iya, aku iya, sih iya. mending sekalian beli yang itu ya, yang 899p karena bener-bener komplit portnya. Iya. Kalau yang tipe sekarang ya kayak HP-HP terbaru ya, kan modelnya itu Nah, ya itu USB-nya. kalau kita bahas kalau dari kegunaannya mungkin kalau untuk performanya udah Mm-mm. jauh kan karena dia udah untuk ketersediaannya yang untuk yang merek yang tadi itu dia udah USB semua. Kalau yang 899p ini dia pakai kombinasi. Jadi Iya, 4 USB, 2 biasa, 2 fast charging sama 2 Type C. iya Jadi betul. yang buat handphone yang memang udah dari apa? Dari pabrikannya ngasih dari sananya Type C to Type C udah Mm-mm. langsung aja gitu. Iya enak. Jadi Kayak nggak modern. bingung lagi nyari Iya. casan. Jadi bisa buat ini sih buat fungsinya gitu. Ya, jadi itu nggak harus buat teknisi ya. Jadi semua Iya, semua teman-teman sebenarnya juga itu apa ya universal sih ya. universal. Jadi buat di kantor bisa, buat Bisa di apa di rumah di bisa, rumah juga dibawa bisa. kemana-mana juga enak ya. Dibawa Tinggal kemana. masukin tas aja kantong Iya. muat itu. Dan kalau semisalnya kita kan punya dulu kita punya yang merek Relief 304N itu tuh sama persis. Jadi ada 3 tipe nih. Mm-mm. Merek kita 99P, 899P, merek GSM 896P sama Mm-mm. 304N. Itu Mm-mm. semuanya sama semuanya. Mm-mm. Fungsinya ya. Mm-mm. Kayak apa namanya 6 port yang USB-nya berbeda itu sama semua. Yang ngebedain cuma merek aja. Mm. Cuma yang aku heranin gitu ya. Itu tuh harganya berbanding jauh banget, entah karena Ya, itu merek kita sendiri ya, brand kita sendiri gitu. Kita itu bisa juga. karena yang 99P yang merek kita harga 250-an, Mm-mm. yang GSM 300 sama yang merek Relief Relief itu 325. 325. Jauh. Itu bisa jadi sih salah satu faktor kalau untuk Branding. branding. Nah, branding jadi harga itu menentukan nantinya Mm-mm. Tapi dari merek untuk apa. kayak kualitas dan lain-lain itu sebenarnya sama ya. Kalau untuk kualitas lagi dia ini ya bentuk sama, terus juga fungsinya dari 6 yang 6 tadi Mm-mm. itu berbeda-beda kayak 899 sama yang GSM sama yang Relief itu yang N ya, tipe N N. 304N. Ya ya untuk kegunaannya sebenarnya hampir sama. Mm-mm. Cuman yang membedakan nanti pertama harga, yang kedua ya itu tadi performanya nanti gimana. Oke, mereknya juga Kalau ya. aku yang udah pernah cek tuh ya 899p itu udah karena di meja QC. QC sama teknisi makainya yang itu semua. Karena pertama brand kita. Iya, brand Yang kita kedua yaitu tadi lengkap juga. udah komplit. Jadi 2 yang biasa, 2 fast charging dan yang di bawah itu Type C kita bisa milih lagi. Oh, ini buat handphone yang udah memang support fast charging yang terbaru. Iya. Kan ada tuh yang kepala chargernya yang sampai 45 watt, sampai Mm-mm. 65 watt. Nah, itu support tuh yang bagian nomor 3. Nah, yang buat nomor 6-nya itu cuman batasannya 20 watt. Tapi kalau misalnya kayak kebalik gitu, masangnya nggak apa-apa. Sebenarnya dia udah ada over kayak gitu kan, over Oh. proteksinya itu, over power sama over apa? Volt sama over temperatur. Iya. Jadi itu fungsinya buat ini handphone buat pengisi dayanya dia butuh berapa. Jadi si skematiknya ini nentuin cocoknya. Berarti Misalkan dari skematik. ada kendala misalkan di baterai nih. Biasanya dulu pernah tuh di baterai Android. Jadi kita ngecas, nah di tampilan cuma ampernya 0, nah itu ada indikasi kemungkinan baterainya ada lemah. Karena biasa kan kalau rendah otomatis baterainya udah full nih. Otomatis daya yang masuk rendah. Nah, ini enggak, baterai cuma 20%, 30%, tapi daya yang masuk rendah. Itu kalau semisal ya HP-nya bener nih, Mm-mm. normal, baterainya normal, misal Mm. USB ininya normal. Iya, Apa ininya kabel USB-nya iya normal. kabelnya bagus gitu. Tiba-tiba maksudnya kayak di ampernya tuh kayak 0, berapa gitu. Itu yang bermasalah tuh kayak di boxnya nggak? Kita pernah nggak bermasalah boxnya? Kita lihat dulu nanti kalau baterainya memang udah 90% ke atas, Mm-mm. itu wajar. Wajar. Ya, karena dia mulai membatasi nih buat ngisi dayanya si HP. Nah, jadi kalau udah apa? Kalau udah 100% otomatis nanti dia pemberhentian ini ya, pengisinya Langsung berhenti otomatis karena dia udah ada apa ya untuk
proteksinya ada. Berarti itu dari USB-nya bukan dari handphonenya? Dari USB-nya, dari apa? Jadi ada otomatis gitu ya. Memang udah sistemnya seperti itu. Dari sistem. Cuman kalau memang baterainya di bawah 50%, kalau di bawah 50%, jadi otomatis ada kemungkinan baterainya yang memang udah mulai drop lah gitu untuk performa baterainya. Cuman kalau untuk skematiknya ini kalau memang udah bermasalah biasanya langsung mati. Langsung mati. Karena dia satu jalur semua. Aku mau nanya lagi nih. Ada beberapa customerku sering komplain satu. Kita udah di sini kita tes di sini normal di QC misalnya gitu ya. Tiba-tiba nyampe sono katanya ada yang short meledak gitu. Itu permasalahannya di mana? Di listrik kah atau di dalam komponen dalamnya? Kalau short sih, kalau kita udah cek ya di sini dan tahu-taunya di sana, pertama bisa jadi pas pengiriman dilempar tuh. Iya. Nah itu kita nggak bisa pantau. Bisa jadi. Jadi kan kalau ada damage atau lempar ke bentur tuh, kita nggak tahu komponen dalamnya ada yang copot apa enggak gitu. Ya, nah jadi pas dicolokin meledak. Kalau kasusnya meledak, ada juga kasusnya itu memang harusnya di situ nggak stabil mungkin. Terus pas dicolokin dia nggak langsung meledak, nanti lama-lama tiba-tiba udah gosong aja. Karena kalau untuk kasus meledak tuh biasanya ada komponen yang lepas di dalam. Pasti. Untuk yang meledak ya, tapi kalau untuk yang displaynya mati? Kalau displaynya mati itu otomatis mati. Dari dalamnya juga? Iya. Mesin dalamnya mati. Kalau dipaksain bisa meledak. Meledak juga? Iya, kalau harusnya jalan terus kan. Tapi aku penasaran kalau misalnya yang ini nih. Ada nggak sih kayak salah satu port USB-nya itu yang salah satu mati? Bisa. Jadi dia kan memang untuk sambungan yang di dalamnya itu dari si IC-nya untuk ke setiap portnya itu kan dia independen satu-satu. Jadi mungkin ada sambungan yang ke USB-nya itu atau ke Type-C-nya itu yang copot. Jadi biasanya kalau kebanyakan sih kasus dulu yang kalau 899 belum ada ya. Kalau yang Sunshine waktu itu 304D kebanyakan. Sering ya? Itu kebanyakan kasusnya tiba-tiba mati. Nah kalau mati udah itu pasti ada masalah di IC-nya. Bang, minum dulu aja kali ya. Mau minum? Iya, boleh? Udah haus nih. Boleh. Boleh minta tolong air. Jadi sebenarnya kalau untuk skematik, kasih ya Mbak Puput ya. Iya Mbak Puput. Yanti. Di tengah-tengah Yanti mah. Langsung minum. Iya langsung minum. Monggo diminum. Kopi 99 nih. Jajannya monggo Bang. Ambil nyemil. Jadi kalau untuk skematik kita sebenarnya yang lebih di highlight itu sebenarnya kalau udah di sistem udah OCP, OTP sama OVP. Nah itu udah berarti ini udah bagus nih gitu. Nah, jadi kalau kegunaan ya sebenarnya balik lagi kita mau pakai buat apa gitu. Ngecas apa. Itu kalau misalnya ada sesuatu, misal colokan USB-nya tuh ada yang bermasalah nih mau short atau gimana, itu ada kayak pemberitahuan suara nggak kayak buzzer gitu? Kalau skematik nggak ada. Oh nggak ada ya? Biasanya kalau ini sih ada bau gosong kah? Atau soalnya itu kan lumayan gede kan. Kalau untuk listrik yang masuk sebenarnya gede. Jadi ya itu sih hati-hati dalam hal ya mungkin dia 6 ya. 6 bisa pakai ke 6-6-nya. Ya kalau menurutku kalau memang nggak dipakai ya udah cabut aja. Oh iya itu aku mau nanyain pas banget. Itu sebenarnya USB tuh disaranin langsung dilepas gitu, maksudnya setiap selesai pengerjaan gitu ya, kayak teknisi gitu kan suka nyolok terus, itu sebenarnya lebih bagus dilepas apa kalau nyolok terus juga nggak ada masalah? Sebenarnya nggak ada masalah, cuman ditakutkan dalam jangka panjang. Nah kan kalau bisa ya kalau bisa dicabut aja. Antisipasi juga antisipasi apalagi kalau kayak teknisi yang ninggalin toko gitu ya udah dimatiin aja semuanya, dicabut gitu karena harusnya kan masih jalan, kita nggak tahu nanti ada komponennya, taunya yang KO kita nggak tahu meledak, orang nggak ada di toko kan, di servisan bahaya juga. Makanya
Kalau untuk barang-barang elektronik tuh kita main amannya ya udah cabut. Kalau misal ada kerusakan kayak gitu, berarti spare partnya kita Kalau untuk bisa ya? skematik itu sebenarnya beberapa ada. Cuman untuk yang beberapa IC-nya itu memang ada, cuman sulit. Oh, susah ya? Nyarinya susah. Terus biasanya kalau udah di servis juga, karena itu skematik kan nggak ada baut apa itu nggak ada. Jadi biasanya ya udah cacat fisik Oh itu iya, karena sih bekas kebanyakan. bongkaran ya. Dan performanya bakalan menurun biasanya. Kalau udah di servis gitu. Udah servisan gitu, bakalan balik lagi. Itu juga kalau ini biaya spare partnya juga gak mahal ya? Kalau untuk servisan sih hampir sama kalau itu mah nggak terlalu Beli mahal. sekalian beli yang baru gitu. Iya. Kalau servis. Kalau untuk harga skematik harga 2,5 terus harga 210 ya kalau udah ada kerusakan semisalkan belum ada ini ya dibenerin dulu. Nah, terus nabung buat beli yang baru. Karena dia pasti bakalan ada kemungkinan buat balik lagi. Karena itu kan dia buat transfer dari listrik dikelola sama si skematiknya buat ke handphone. Jadi takut kan kalau ini nggak cocok nih, ada kendala misalkan di skematiknya, ya takutnya di handphonenya atau unit Ngaruh yang mau ya? dinyalain ya bisa jadi ngaruh. Takutnya gitu. Karena kita berhubungan sama listrik langsung ya Ngeri juga ya. yang ngeri-ngeri sedap. Soalnya demi Iya. keselamatan juga sih. Makanya kita kalau ngecek buat di QC, kita ngecek ya pertama kita nyalain. Nyalain kalau memang nggak ada bau gosong, lalu kita tuh cek displaynya masih normal apa enggak. Karena kadang kan ada mungkin karena pengiriman ya dari supplier ditakutkan nanti ada salah satu displaynya yang garis atau hilang gitu. Kena displaynya gitu ya. Iya, Kayak bisa LCD jadi. displaynya kena. Jadi nggak ada pedoman lagi. Jadi kalau misal salah satu rusak juga nanti bakal ke depannya atau jangka panjang bakal ngaruh nggak ke yang port lainnya? Kalau Port lain. kalau masalahnya cuma apa ya? Kalau masalah mati terus kita nggak ada kabel yang ini lepas, bisa jadi cuma port itu aja. Cuman kalau ada part yang support atau kayak kabel gitu, bisa jadi konslet kena semua. Kena semua ya. Sebenarnya yang ditakutkan paling itu tuh ya konslet sih. Kalau dari skematiknya. Itu sih. Kalau untuk penjualan gimana Mbak kalau ini? Penjualan sekarang yang sebenarnya yang sekarang laku banget ya 304D. Satu karena dia yang paling murah. D. Mungkin D yang USB biasa semua. Oh, yang biasa semua. Ya mungkin karena teknisi kan kebanyakan teknisi yang beli ya. Mungkin teknisi mikirnya nggak terlalu butuh juga kan untuk yang port lain kayak fast charging dan lain. Mungkin masih garapannya yang HP-HP seri lama mungkin. Jadi butuhnya yang biasa gitu. Harga juga minim gitu ya. Harga minim. Cuma kadang kalau misal teknisi mau beli yang 304Q katanya ada fast chargingnya, aku kadang langsung tawarin ke yang 899P. Kalau yang nyari fast charging? Iya betul, iya betul kan. Monggo. Kalau misalnya 304Q, soalnya kan nanggung 40.000 lagi kan lumayan dapat yang dapat 4. Dapat 4 itu. 4 yang fast charging kan. Jadi semua tipe yang misal ada garapan kayak tipe C gitu yang seri-seri baru yang barangnya fast charging kan enak gitu kan. Iya. Nanggung soalnya. Mungkin karena apa namanya? 899P penjualannya kurang ya mungkin karena harganya ini ya. Di tengah-tengah sih kalau hitungannya. Di atasnya lagi apa? N. Di atasnya 304N. Sebenarnya kita tuh GSM di atasnya lagi kan? Enggak. Untuk kayak ratingnya tuh dari 899P paling murah, pertengahan yang merek GSM sama yang relitnya paling tinggi. Oh iya, kalau untuk yang satu tipe. Cuma untuk yang relit sekarang kita enggak. Dan aku juga lihat di pasaran kurang ada lagi. Mungkin belum ada lagi atau gimana ya relit. Belum ada. Mungkin karena karena penjualannya terlalu mahal mungkin ya bisa jadi. Dan sekarang sih alhamdulillah untuk yang persamaan tiga tipe USB itu sekarang lebih kencang 899P dibandingin GSM sama Relief. Karena emang sih awalnya tuh kita bikin harganya 275. Jadi beda dikit doang gitu sama yang GSM. Cuma karena harga segitu aja kadang customerku kok jarang gitu ya, jarang kayak ada peminatnya gitu. Coba aku cari-cari tahu lagi apa ini kekurangannya atau gimana. Padahal saingannya tuh cuma GSM doang. Relief udah nggak ada soalnya, maksudnya udah jarang masuk lagi.
apa nih permasalahannya, kadang kan bingung gitu. Mungkin Iya. karena customer tuh nyari emang yang udah sih yang biasa-biasa aja, mungkin yang harganya minim, terus juga nggak terlalu butuh mungkin. Makanya eh, kemarin-kemarin kita ngadain promo aja di harga Tapi dua kalau lima untuk puluh. skematik sebenarnya ya itu tadi nggak buat teknisi doang sih. Iya, sebenarnya buat semuanya juga butuh gitu. Aku Iya, juga di rumah ini apa ada make stok ya. memakai karena Ya buat anak kosan iya buat atau anak apa. kosan Jadi kan. mau hidupin lampu tidur tuh biasanya tuh kan ada tuh. Iya, yang tipe C atau yang USB gitu kan, Ya, model-model USB kan kan banyak ada tuh yang sekarang. masih yang udah make USB. Nah, itu Mm-mm. bisa. Kadang kan HP nggak cuma satu, kadang ada Waduh. dua gitu kan. Iya Kadang sih, gitu iya iya orang-orang iya. kan pengen ngecas, masa harus gonta-ganti kabel gitu, Iya. casan. Atau masa beli terminal colokan yang panjang. Itu Kayak juga mengganggu bisa banget. ini sih, bisa sekalian lihat nih kabelnya masih bagus apa enggak, bisa juga. Oh gitu, yang USB itu. Ya kalau pengisiannya nggak normal misalkan nih, kan kalau normal tuh baterai kalau baterainya dari kosong baru Hmm? beli handphone tuh biasanya ampere kan gede, Iya. voltnya juga gede. Terus nanti kalau udah di pertengahan, nah itu baru tuh normal. Mm-mm. Nanti baru di ujung dia turun lagi. Nah kalau memang udah di pertengahan, terus kita colokin eh, kabelnya, kita coba cek bisa. Bisa. Nah, coba tukar kabel gitu. Oh, Nah, terus kok kabel yang ini kayak turun ya kan? Displaynya bisa kita lihat gitu. ada display. Ah, Itu kalau misalnya ada tuh, aku sering perhatiin kabelku sendiri gitu ya, kabel mm, USB-nya kadang tuh di pojokan yang pas mau nyoloknya itu tuh mm. kuning gitu kayak mau gosong. Itu emang karena kita sering ngecas terus kepanasan atau gimana tuh? Apa ada sesuatu yang mempengaruhi di ini Itu batoknya atau apa? posisi USB-nya dicolokin terus apa gimana? Ya kita kan kayak tiap hari tuh ngecas gitu, tapi Ah, kadang tiba-tiba tiba-tiba perhatiin nih, kok udah kayak gosong banget gitu, kayak takutnya tuh kayak meletus atau gimana ya gitu. itu bisa jadi salah satu indikasinya ya Karena memang dipakai terus ya tiap hari, dipakai kepanasan. terus panas bisa jadi. Terus Oh, ya mungkin ada juga listriknya yang nggak stabil ada juga. maksudnya. Oh, Terlalu banyak nyambung itu kan ngaruh juga iya. Oh, buat ya kalau gonta-ganti kayak batok casan atau USB itu ngaruh nggak sebenarnya ke casannya ya, ke USB-nya berarti kalau USB-nya bisa jadi. bisa jadi. Kan kita nggak tahu ini batoknya bagus apa enggak. Maksudnya masih fungsinya masih normal apa enggak. Mm-mm. Kalau kita make misalkan minjam nih, minjam dong batok. Taunya Oh, ada nggak batok. cocok gitu kan. Kalau sekarang kan handphone beda-beda tuh. Kalau handphone yang terbaru sekarang ada wattnya yang sekitar 45, 65 itu kan beda-beda. Kita make di handphone lama kayak Vivo gitu kan, handphone-handphone yang masih udah fast charging tapi masih kayak 20 watt, Masih tiga kecil puluh ya watt. wattnya. Terus dipakai kepala yang itu bisa jadi bermasalah karena dia cuma kepala itu cuma transfer aja kan, Mm-mm. nggak ada kecerdasannya. Soalnya iya, kalau menurutku sih USB skematik tuh ya bagi kehidupan kita sehari-hari juga itu sangat butuh kalau Iya, kataku ya. karena dia udah bisa semua gitu, Iya hidupin semuanya. kipas, Jadi ngecas kayak kipas. kita mau healing gitu ya, mau Iya, jalan-jalan kemana, mau main ke rumah teman, iya. misal gitu, bisa kita bawa-bawa karena kan kemasan juga kecil cuma segini doang, jadi Hmm. bisa masuk Buat tas. gantiin ini juga bisa, buat Apa itu? ganti apa, terminal. Iya Jadi terminal misalkan colokan kalau ya. nongkrong tahunya tempat casnya cuma satu, Biasanya kalau cowok-cowok dari kan bawah terminal digulung-gulung. ribet ya, Ya, dan takut juga harus ada batok ini cuma ada ini kan. satu colokan, ya udah pakai itu aja, tepat Banyak 6. ya, kayak gitu. Dua yang type C. Iya, nggak TFC. Iya. Terus Terus dua yang biasa. Kalau chargernya handphonenya juga ada. baterainya kecil pakai yang biasa aja. Kalau memang baterainya gede kayak udah 5 ribuan gitu kan, Mm-mm. pakai fast charging cepat. Dulu kita juga ada nih yang tipe apa ya? Pokoknya yang ada wirelessnya itu. Oh, yang Ada, mode wireless itu mm-mm, merek ada apa dulu ya? wireless. Rockware ada itu. Yang Rockware. Ada berapa port itu aku lupa. Pokoknya ada Hmm. wirelessnya. Itu kalau misal wirelessnya dipakai, terus USB juga dipakai, itu sebenarnya kalau masuk tuh dayanya tuh sama semua nggak? Kalau untuk wireless sebenarnya dia udah ditentukan kan. Oh, udah ditentukan. Iya. Jadi daya yang ya itulah kecerdasan dari apa Skematik. program yang udah dibentuk di skematiknya itu. Eh ini handphone baterainya berapa, daya yang diperlukan berapa gitu. Jadi dia bakalan otomatis ngisi. Makanya tadi kalau baterai kita dari nol, makanya dia bakalan gede tuh masuknya. Jangan kaget. Nanti biasanya pas disolokin kok gede banget nih. Bukan bukan konslet gitu.
Nanti kalau udah naik di pertengahan dia bakalan normal 21 ampernya atau bakalan 21 sampai 2,4 lah ampernya. Nanti kalau untuk di skematik kan dia di awal itu dia 5,2. Nah, ada juga kalau untuk merek yang Sunshine kalau nggak salah 5,0 ya. 5,0. Yang voltnya. Volt. Nah, kalau Iya, volt betul. 5,0 kan. Kalau yang 899 itu 5,2 kalau nggak salah. 5,2. Lebih gede berarti itu ya. Lebih gede volt yang udah tertera. Jadi kalau kita ngecas dia udah nentuin sih dayanya nanti. Makanya sistem overcurrent over volt tadi itu udah dibentuk itu untuk menjaga casannya itu. Cuman kalau memang kita udah ngecas nih, ini kan otomatis gitu. Ya jangan dibiarin gitu. Apalagi kayak malam orang tinggal ngecas tuh. Biasanya buat tidur dicas tinggalin. Lama-lama ya IC chargernya bisa ini. Nah, iya itu yang kebiasaan aku tuh. Nah, iya kebanyakan orang. Iya. Kebanyakan orang juga ya. Jadi kalau mau karena tidur, udah pede, Mbak. Udah pede. Ini kan udah canggih gitu kan. Baterai udah habis nih, cas ditinggal sampai pagi nih. Itu berarti nanti bakal ngaruh juga. Lama-lama. Kalau untung syukur-syukur nih kalau handphonenya IC chargernya kuat gitu kan, petarung lah gitu. Ya masih awet gitu. Awet. Kalau lama-lama ya bisa jadi jebol nanti ya, bocor. Itulah namanya ya teknologi dibuat memang buat memudahkan. Cuman ya nggak semudah itu gitu. Jangan sampai ditinggal. Jangan terlalu dimudahin juga gitu. Maksudnya itu kan harus tetap jalan. Iya. Nah, yang nyetop siapa? Oh iya, ada beberapa ini sih aku pernah dengar gitu. Kayak di HP-nya juga itu kayaknya ada otomatis apa gitu. Jadi kalau ngecas udah full gitu, jadi daya tuh nggak masuk juga gitu. Ya kalau lama-lama kayak gitu terus tiap hari ini daya yang masuk gede gitu kan. Tiap hari ya sama kayak kita makin tua makin dulu kayaknya bisa manjat gitu kan, manjat pohon kelapa gitu. Sekarang kok nggak bisa, ya itu karena udah nggak bisa gitu kan. Ya tergantung ini sih apa ya. Nanti kalau di sistem ini di sistem skematiknya itu udah ada juga kayak overload protection. Overload ya. Jadi dia ketika udah baterainya full dia bakalan berhenti. Jadi kalau memang sebelum tidur baru di 80 gitu kan, udah dicabut aja. Walaupun ada overload protection ya. Jadi kita nyaranin walaupun udah ada teknologi kayak gitu, jangan sampai ditinggal berlama-lama. Takut ada konslet juga kan, bahaya ya. Iya bahaya. Ya untuk ini balik lagi tadi ke wireless ya. Aku penasaran. Aku juga kalau nggak salah tuh pernah dengar kalau kita apa sih kayak terbiasa gitu pakai wireless itu katanya ngaruh ke handphone ya. Karena itu sebenarnya nggak bagus gitu. Ya. Soalnya bakal panas banget juga ke handphone. Karena dia makainya apa ya? Kalau gitu kayak pancaran ya. Jadi ditakutkan nggak stabil mungkin atau gimana. Cuman aku belum terlalu ini sih belum. Buat wireless ya. Ya kalau buat wireless. Juga nggak kurang terlalu paham untuk wireless itu. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Pasti. Iya, dibalik kemudahan itu pasti nanti ada dampaknya. Soalnya yang aku sering ini jalan ya. Dulu aku kan sering pakai wireless nih. Apa sih baterainya tuh cepet banget habisnya. Ngisinya cepet tapi cepet habis juga. Tapi kalau ngecas pakai biasa, ngecas yang USB biasa gitu, ya normal gitu, standar, nggak terlalu habis juga. Kalau untuk ini sih kalau pas aku udah di sini ya, kalau yang wifi udah nggak ada sih. Maksudnya yang wireless ya, udah nggak ada. Karena sekarang lebih fokusnya ke skematik karena udah mulai canggih-canggih kan sekarang. Udah pada punya program, punya teknologinya gitu. Bang Rizky. Kayaknya pembahasan kita sampai sini ya. Soalnya kita kan udah panjang juga pembahasan dari ngalor ngidul. Kalau bahas ini sih kalau skematik sebenarnya bahasnya itu aja sih ini bisa buat ngecas, bisa buat apa? Buat ngidupin kipas servis tuh. Kan si kipas servis harus dicolok. Nah, itu bisa juga di meja servis, di meja kantor. Nanti pakai mungkin ada yang pakai lampu mini lamp gitu. Mini USB. Yang lampu kecil gitu. Oh iya. Ada lampu servis yang mini lamp gitu kan ada pakai USB, bisa juga kan? Iya bisa. Jadi sebenarnya fungsinya itu lebih kayak
teknisi bisa, kalau buat di rumah Kalau juga teknisi bisa. apa lagi? Teknisi Fungsinya apa banyak lagi? ya. Iya, banyak banget. Jadi kalau apa? Kalau untuk skematik itu sebenarnya banyak banget fungsinya. Bisa buat ini juga, buat notebook juga, buat Iya, tab gitu kan. Jadi betul. ya serba sini ya, serba guna. Serbaguna Mm. lah, multifungsi. Kalau untuk ini ya, untuk dari QC itu aja sih, karena ngeceknya juga simple aja gitu. Iya. Ini nggak mati, nggak konslet, udah Aku juga untuk yang penjualan paling itu sih. penjualannya. Mm-mm. Ada beberapa tipe yang apa? Tergantung sih, ya Iya sih. tergantung teknisnya juga maunya yang mana gitu ya. Apalagi kalau ini kalau ada yang nanya gitu ya Mbak ya, Mm. Mbak, bisa diarahin lah gitu kan. Iya bisa aku iniin lah. Kebutuhannya apa gitu. Mm. Ya. Kalau lebih butuh yang buat seri-seri HP terbaru kan bisa aku arahin ke situ lah ke Ah, masing-masing. Paling itu aja paling ya Bang ya. iya, kalau untuk skematik kayaknya Iya. itu aja sih. Paling nanti kita bakal lanjut di minggu depan ya. Minggu depan Di sesi boleh. berikutnya. Nah, apa dulu nih disclaimer dulu? Ya, ini kalau apa? Ada saran mungkin boleh. Oh ya, buat teman-teman teknisi semua atau buat teman-teman yang lain, untuk pembahasan selanjutnya di minggu depan nanti kalau semisal ada apa Saran saran, nah apa saran yang ya mau yang dibahas. mau kita bahas nanti tolong tinggalin di kolom komentar ya. Terus juga buat teman-teman sahabat 994, ini buat disclaimer, semua yang kita bahas di sini itu murni opini saya sebagai QC dan opini Mbak Ya, Mimi di bagian sebagai sales. bagian sales. Jadi untuk teman-teman yang punya opini lagi ya silakan, nggak apa-apa, kita diskusi nanti di kolom komentar boleh. Terus Boleh, untuk saran di minggu depan ya silakan, nggak apa-apa. boleh. Bisa tinggalin di kolom komentar Iya, ya. kolom Bisa. komentar. Jadi mungkin itu aja ya. Iya. Nah, sampai ketemu di minggu depan. Ya, Dadah. bye-bye.